Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Strategi Banyak Jendela. Saya Haji Muhammad Rivaldi dengan NPM 2019 4350 1647. Saya Andrian Rizky dengan nomor NPM 2019 4350 1714. Saya Christian Mareno KB dengan NPM 2019 4350 1698. Saya Muhammad Ridho Firmansyah 2019 4350 1708. Pengertian strategi banyak jendela. Strategi banyak jendela merupakan salah satu cara yang memudahkan pengguna untuk melakukan banyak tugas yang tidak hanya berhubungan dengan satu aplikasi, sehingga semua jendela yang terbuka dapat disusun dengan rapi dan tugas dikerjakan secara bersama-sama tanpa harus menutup salah satu jendela dari aplikasi lain. Rancangan jendela individu. Rancangan jendela individu, jendela untuk bidang yang berisi program, aplikasi, atau file dokumen yang dapat dibuka, ditutup, diubah ukurannya, dan dapat dipindah-pindahkan. Objek-objek antarmuka Windows adalah: satu, judul untuk identifikasi Windows, yang kedua, bingkai untuk menandai batas-batas Windows, yang ketiga, scroll bars untuk menggulung, menggerakkan isi di bawah Windows. Windows antarmuka. 1. Membuka. Yang kedua, membuka, menempatkan dan menentukan ukuran. Yang ketiga, menutup. Yang keempat, mengubah ukuran. Yang kelima, memindahkan. Yang keenam, membawa ke depan atau mengaktifkan. Rancangan banyak jendela. Rancangan banyak jendela. Space filling tiling with variable size, space, and number. Yang kedua, non-space filling tiling. Yang ketiga, Windows zooming. Yang keempat, cascade. Yang kelima, dependent window opening and closing. Yang keenam, save or open Windows state. Yang ketiga, koordinasi dari jendela banyak menurut tugasnya. Koordinasi dari jendela banyak menurut tugasnya. Konsep tugas yang menggambarkan bagaimana objek informasi berubah berdasarkan pada aksi pemakaian. Thanks copying di antar window adalah konsep antarmuka yang mendukung koordinasi. Pengembangan antarmuka. Second scrolling. Scroll bar dari Windows yang satu dapat dikaitkan dengan scroll bar lainnya. Gerakan dari scroll bar yang satu menyebabkan yang lainnya ikut mengulang isi Windows. Contoh Ultra Edit. Yang kedua, hierarchical browsing. Window yang satu berisi daftar isi atau daftar pilihan yang jika dipilih akan menampilkan isi di Windows lainnya. Contoh Windows Explorer. Yang ketiga, direct selection. Mengklik icon kata pada tulisan atau nama variabel pada program memunculkan window yang memperinci penjelasan. Contoh Windows Help. Yang keempat, two-dimensional browsing. Menunjukkan pandangan high level dari peta grafik, foto atau gambar di sudut yang satu, dan rinciannya di window yang lebih besar. Contoh peta dalam tampilan permainan pada StarCraft. Yang kelima, dependent Windows opening. Dengan membuka window yang lain yang tergantung dengannya atau dependent window terbuka juga pada lokasi yang dekat dengan dan memudahkan. Contoh toolbar pada Adobe Photoshop. Yang keenam,
dependent window closing. Menutup window dapat menutup semua dependent window. Yang ketujuh, save or open window state. Keadaan terakhir sistem meliputi window dan isinya dapat disimpan. Teknik analisis tugas. Pengertian analisis tugas. Analisis tugas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai interaksi manusia dan komputer yang lebih optimal. Analisis tugas adalah tahapan untuk proses untuk menganalisis setiap perincian tugas yang dilakukan manusia, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, urutan tindakan, dan apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan tugas berdasarkan teknik tertentu yang digunakan manusia. Manfaat dari analisis tugas. Manual dan pengajaran. Analisis tugas berfungsi untuk membuat manual suatu sistem yang digunakan oleh manusia untuk mengenali cara kerja suatu sistem, sehingga manusia memperoleh pengajaran secara manual. Menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Dari hasil analisis tugas, kita dapat menangkap berbagai komponen kebutuhan sistem yang akan dipakai selanjutnya untuk merancang sistem baru. Merancang antarmuka. Dari setiap kebutuhan sistem yang kita tangkap, akan ditemukan klasifikasi tugas atau objek yang akan digunakan dalam perancangan antarmuka dan menghubungkan antara objek yang satu dengan yang lain dengan aksi tertentu. Hal ini berkaitan dengan perancangan berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan OOP atau Oriented Object Programming. Selanjutnya teknik analisis tugas. Dekomposisi tugas. Teknik ini dilakukan dengan cara memisahkan tugas ke dalam urutan subtugas yang bertujuan untuk menjelaskan aksi yang dilakukan manusia, menjelaskan secara struktur tugas-tugas di dalam hierarki subtugas dan urutan subtugas. Analisis berbasis pengetahuan. Analisis ini dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas, dan kemudian membangun taksonominya. Salah satu metode yang digunakan adalah tugas deskripsi pengetahuan atau text analysis for knowledge description atau TAKD. Memakai format taksonomi khusus, yaitu Task Descriptive Hierarchy atau TDH. Teknik berdasarkan relasi entitas berasosiasi dengan basis data pada model database entitas dan mewakili sistem contoh tabel dan atribut pada analisis tugas, serta menekankan pada objek, aksi dan hubungan diantaranya. Mirip dengan analisis berbasis objek, tetapi mengikut sertakan entitas non-komputer dan penekanan pada pemahaman domain, bukan implementasi. Sumber informasi dan pengumpulan data. Seorang analis harus mengumpul data yang relevan, secepat dan seekonomis mungkin. Bahkan bila mungkin, harus dapat memaksimalkan penggunaan sumber informasi murah yang sudah ada sebelum melakukan pengumpulan data yang memakai biaya. Berikut adalah beberapa sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk membuat analis tugas. Yang pertama, dokumentasi. Itu sumber data yang mudah didapat adalah dokumentasi yang ada di organisasi. Contoh seperti buku manual, buku instruksi, materi training, dan lain sebagainya. Yang kedua, observasi. Observasi langsung baik secara formal maupun informasi perlu dilakukan jika
Ketiga, wawancara. Bertanya pada seorang ahli pada bidang tugas yang akan dianalisis sering merupakan cara yang cepat untuk mendapatkan informasi mengenai suatu tugas. Yang keempat, analisis awal. Untuk tahap awal dilakukan dengan mendaftar objek dan aksi dasar. Cara mudah dapat ditempuh adalah dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada dan mencari kata benda yang akan menjadi objek serta kata kerja yang akan menjadi aksi. Yang terakhir, pengurutan dan klasifikasi. Ada beberapa teknik untuk membuat klasifikasi dan pengurutan entry berdasarkan beberapa atribut. Beberapa analisis melakukan pengurutan dan klasifikasi sendiri, namun ada juga yang dibantu oleh ahli berdasarkan bidang analisis. Penggunaan hasil analisis tugas. Analisis tugas menghasilkan sebuah output, yaitu berbentuk perincian dari tugas yang dilakukan orang. Teknik yang mereka gunakan, alat yang digunakan, serta rencana dan urutan aksi untuk melaksanakan tugas tersebut. Berikut ini adalah contoh 3 jenis penggunaan output analisis tugas, yaitu manual dan pengerjaan, yang kedua mendefinisikan kebutuhan dan perancangan sistem, yang ketiga perancangan detail interface. Sekian presentasi kami dari